Kita akan berbicara tentang sebuah tema, yaitu kekuatan di tengah penganiayaan. Saya diberikan ayat itu cukup panjang seperti itu ya, dari Matius pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 33. Tetapi karena durasi waktu kita juga tidak terlalu banyak, maka saya akan coba mengambil di dalam dua bagian firman Tuhan saja, yaitu di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-20. Saya mengajak kita untuk membuka bagian ini. Matius 10 ayat yang ke-20. Matius 10 ayat yang ke-20 kita akan baca bersama-sama kalau sudah menemukan. Satu, dua, tiga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kemudian kita akan baca ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang penganiayaan, maka saya pikir sebagai orang-orang yang normal gitu ya, maka kita bisa berkata bahwa tidak ada orang yang mau dianiaya. Itu sesuatu hal yang menjadi fakta. Hari Senin yang lalu, saya lagi beli mie ayam di daerah Gading Serpong. Kemudian saya lagi nunggu mie ayam itu sedang dibuat oleh tukang mie ayam. Dan kemudian tiba-tiba ada sebuah mobil, terus ada motor yang lagi bawa dagangan. Yang saya tahu karena langganan saya, maka saya panggil sebagai Ibu Bebek, seperti karena dia jual nasi bebek Madura. Dan kemudian mobil itu lewat, dia jatuh gitu ya, Ibu Bebek ini dengan motornya jatuh. Ketika jatuh, saya tahu 1-2 bulan lalu beliau itu baru ngelahirin. Jadi bisa bayangkan saya betapa kenalnya dengan Ibu Bebek. Jadi ketika jatuh, dia ketika sambil jatuh dia bilang, wah jatuh gitu ya. Kemudian saya pikir dia akan angkat motornya yang begitu berat. Dan kemudian dia akan menerima kondisi karena dagangannya jatuh. Tetapi luar biasa adalah dia kejar itu. Jadi mobil itu terus melaju, terus dia jalan dengan satu sendal dan satunya ketinggalan di motornya. Dan dia sambil teriak-teriak, dia berkata, stop, jangan lari. Beberapa menit dia hilang dari pandangan saya, dan kemudian tiba-tiba dia datang lagi dari arah yang berlawanan. Dia bilangin, enak aja mau kabur-kabur, harus tanggung jawab dong. Bapak Ibu, gambaran dari Ibu Bebek ini bagi saya adalah gambaran setiap kita. Bahwa kita, banyak orang yang secara normal itu tidak mau dianiaya, tidak mau menderita. Kita ketika mengalami penganiayaan, maka kita akan mengalami atau melakukan pembelaan. Atau setidaknya kita akan mempertahankan diri supaya tidak dianiaya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang hal ini, maka apa sih pengertian dari penganiayaan? Maka penganiayaan adalah tindakan melecehkan. Tindakan menindas atau membunuh orang karena perbedaan mereka dari masyarakat. Jadi ketika kita bicara tentang penganiayaan adalah orang-orang yang dilecehkan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi jemaat mula-mula karena menurut sejarah 200 tahun masa sejak mereka jemaat mula-mula sampai 200 tahun kemudian, jemaat mula-mula itu mengalami berbagai penganiayaan. Kita tidak bisa tahu seberapa penganiayaan yang mereka alami dan penderitaan yang mereka alami. Ada yang berkata bahwa mereka diperadakan dengan singa, seperti itu ya. Mereka diperadakan kepada gladiator, mereka diperadakan digantung dan dibakar. Tetapi kita cuman membaca itu. Kita cuman bisa memikirkan itu. Kita hanya bisa membaca kisah sejarah itu. Tetapi kita tidak ada di situ. Sehingga orang-orang seberapa mereka dilecehkan. Seberapa mereka ditindas. Seberapa di antara mereka jemaat mula-mula pun dibunuh oleh orang-orang yang membenci kekristenan waktu itu.
Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini menjadi hal yang menarik. Bahwa Tuhan Yesus di dalam perikop ini memperingatkan. Kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-16, dikatakan, lihat, aku mengutus kamu di tengah-tengah seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan sudah berkata kepada para muridnya waktu itu, aku mengutus kamu. Aku tidak menghalangi kamu. Dan dia gambarkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebuah situasi yang kita tahu dah. Seperti apa karakter domba dan seberapa karakter serigala itu. Dan ketika domba itu diutus di tengah-tengah serigala, kita tahu bagaimana konsekuensinya. Tetapi kemudian dikatakan di sana bahwa Tuhan utus para muridnya di tengah-tengah serigala itu. Bapak Ibu, perikop ini Tuhan memperingatkan pada para murid bagaimana mereka akan diperlakukan ketika mereka setia mengikuti panggilannya sebagai seorang murid Tuhan. Karena itu kalau kita lihat di dalam bagian ini setidaknya dibagi atas 3 ruang atau 3 kelompok penganiayaan yang akan dilakukan oleh orang-orang di sekitar. Yaitu yang pertama adalah para tokoh agama. Kalau kita lihat ayat yang ke-17, coba kita baca ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 dituliskan, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesal kamu di rumah ibadatnya. Kelompok yang pertama yang akan melakukan penganiayaan adalah para tokoh agama Yahudi waktu itu. Dan kita bisa tahu bahwa sebelum para murid mengalami penganiayaan dari para tokoh agama Yahudi waktu itu, maka Tuhan Yesus pun di dalam peristiwa salib, dia sudah terlebih dahulu akan mengalami penganiayaan dari para tokoh agama. Tokoh-tokoh yang mengenal tentang ajaran akan Taurat itu, tetapi tokoh yang pertama yang disebut sebagai kelompok yang akan melakukan penganiayaan. Ironis sebenarnya. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 dikatakan, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Penganiayaan kedua adalah para penguasa negara. Kita tahu di dalam bagian itu ada raja. Kita tahu orang-orang Israel waktu itu pun mereka diperbudak oleh Romawi. Kita tahu bagaimana Kristus dihukum mati karena keputusan dari pemerintah Romawi waktu itu. Kemudian yang ketiga, ini menarik nih, ayat yang ke-21. Kita baca sama-sama ya, ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kalau baca 21 ini kita nggak bisa punya bayangan gitu ya. Bagaimana menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Saudara sekandung. Tetapi diserahkan karena perbedaan iman itu. Karena saudaranya yang diserahkan itu percaya pada Kristus. Kemudian juga seorang ayah akan anaknya dan anak akan berontak kepada orang tuanya dan akan bunuh mereka. Keluarga sekandung. Tadi saya baca berita. Seorang ayah bunuh anak kandungnya perempuan dan bacok istrinya. Bapak Ibu, ketika kita lihat banyak poin yang ketiga ini di dalam kehidupan keseharian kita pun kita banyak mendengar berita itu. Tetapi itulah yang digambarkan oleh Kristus. Bahwa penganiayaan dilakukan oleh para tokoh agama, oleh para penguasa negara, oleh saudara sekandung yang bisa terjadi pada anak-anak Tuhan. Segala lini, segala kelompok bisa menjadi penyebab penganiayaan kepada orang-orang percaya. Dan ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa menyebut
penderitaan atau penganiayaan orang percaya itu di dalam sebuah sebutan, yaitu jalan salib. Bapak Ibu, sama seperti kehidupan dan pelayanan Kristus menuntunnya ke kayu salib. Dan kita dipanggil untuk memikul salib kita dan mengikutinya. Jalan salib adalah jalan kerentanan itu. Jalan salib adalah jalan tanpa pembalasan itu. Jalan salib adalah jalan perdamaian itu. Jalan salib adalah jalan pengorbanan itu. Sehingga ketika kita bicara tentang orang percaya dan penganiayaan, maka kita digaris luruskan. Benang merahnya adalah itulah jalan salib yang harus kita tempuh. Jalan penderitaan yang harus kita tempuh sebagai orang-orang percaya. Menyerahkan diri kepada Kristus berarti kita menempuh jalan penderitaan dan penolakan. Ajaran-ajaran Kristen sekarang menggambarkan bahwa menyerahkan diri pada Kristus itu selalu dianalogikan dengan jalan kesenangan, jalan kebahagiaan, jalan kesuksesan, jalan kesembuhan, jalan keberhasilan. Tetapi kalau kita lihat di dalam dasar firman Tuhan, menyerahkan diri kepada Kristus menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus adalah jalan, menempuh jalan penderitaan dan penolakan. Jangan pernah lupa itu. Kalau ditanya, Lose, apakah berarti kita tidak boleh diberkati? Boleh. Tetapi ketika diberkati itu mengalahkan tujuan Allah menyelamatkan kita. Dan kita selalu berdoa supaya diberkati dan kita sangat wanti-wanti untuk berdoa supaya kita kuat di dalam penderitaan dan penolakan. Ada sesuatu yang salah di dalam konsep kita tentang keselamatan di dalam Kristus. Penderitaan karena penganiayaan menjadi kenyataan yang wajar dan tak terhindarkan bagi seorang murid Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya dikasih tema ini sama Lose Step, saya pikir-pikir, susah nih tema ya. Bukan susah untuk mempersiapkannya, tetapi susah untuk menggumulkannya dan menyampaikannya. Karena kita sudah terlalu sering diisi dengan hal-hal yang terlalu menyenangkan ikut Tuhan. Tetapi hal-hal yang penderitaan, penganiayaan, menjadi hal-hal yang bagi kita tidak wajar bagi anak-anak Tuhan. Dan tak terhindarkan, bagi kita harus dihindarkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Seorang penulis yang bernama F.D. Willem, dia berkata seperti ini. Sepanjang sejarah kekristenan, kita akan melihat bahwa orang Kristen selalu menghadapi dan mengalami penghambatan, penganiayaan, dan pembunuhan karena imannya. Bila kita telusuri sejarah gereja sepanjang abad, ternyata penganiayaan terhadap orang Kristen bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. Tampaknya orang Kristen sangat bersahabat. Nah, ini menarik nih. Willem ini berkata gini. Tampaknya orang Kristen sangat bersahabat dengan penderitaan dan penganiayaan. Karena begitu sering. Karena tidak ada hari tanpa penderitaan dan penganiayaan karena iman pada masa itu. Sehingga seperti seorang sahabat kan. Seperti seorang sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Orang Kristen dan penderitaan, orang Kristen dan penganiayaan bagi Willem seperti seorang sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Penganiayaan bukan saja membawa dampak negatif, melainkan juga berdampak positif. Akibat penganiayaan gereja berkembang secara luas. Dan kita bisa lihat itu. Ketika, patokan di Alkitab deh. Ketika Stefanus dirajam, terus muncul penderitaan dan penganiayaan. Orang-orang Kristen di Yerusalem tersebar.
kecuali para rasul kan, masih stay di sana. Tetapi ketika mereka tersebar, maka percepatan Injil itu pun lebih cepat. Sehingga timbul ungkapan, semakin dibabat, semakin merambat. Dan kata Tertulianus, darah para martir adalah benih dari gereja. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka penganiayaan dan penderitaan itu tidak bisa dihindari ketika bicara tentang iman. Lalu bagaimana kita bisa memiliki kekuatan di dalam penganiayaan? Maka di dalam 2 ayat yang kita baca tadi, maka orang percaya tidak sendiri saat menghadapi penganiayaan. Yang pertama, Tuhan berjanji di ayat yang ke-20, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk memberikan jawaban bila diperlukan, untuk memberikan pertanggungjawaban iman. Kalau kita lihat di dalam ayat 19 tadi, ditanya tuh ya, diinterogasi. Mungkin kata-kata sendiri tidak mampu untuk menjawab. Tetapi Tuhan bilang, kamu gak sendiri. Tuhan akan kasih kemampuan untuk kamu memberikan jawaban, mempertanggungjawabkan iman itu di depan orang yang menganiaya kamu. Kalau kita lihat, ingat Stefanus pun diberikan kemampuan itu. Kalau kita lihat para rasul, ketika mereka ditanya, mereka bisa untuk memberikan pertanggungjawaban iman. Dan Tuhan ingatkan, kenapa bisa memiliki pertanggungjawaban iman dan bisa mengatakan di tengah-tengah penganiayaan? Karena Tuhan memberikan kemampuan untuk berkata-kata. Kemudian yang kedua, Tuhan tetap menempatkan kita berharga di matanya atau di hadapannya. Ayat yang ke-31 tadi bicara tentang apa? Ayat yang ke-31 bicara tentang lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu, saya kalau dari rumah ke sini ada beberapa toko yang saya lewati itu yang jual burung. Mereka pajang burung-burung di sangkar seperti itu ya. Saya waktu kecil saya suka tuh beli burung, pelihara burung. Dan saya tahu harga burung itu yang mahal berapa dan burung pipit itu seharga berapa. Apalagi kalau burung pipit itu diwarna-warnai gitu ya. Seperti burung elang. Catnya merah, badannya kuning. Dan kita tahu harganya berapa. Tetapi kemudian Tuhan bandingkan dengan harga atau dengan burung pipit. Dia berkata, kamu lebih berharga. Jadi, jangan pernah takut. Jangan pernah takut ketika penderitaan, penganiayaan dialami karena kamu jauh lebih berharga. Kalau Tuhan izinkan kamu mengalami penderitaan dan penganiayaan, jangan takut. Karena kamu jauh lebih berharga dan karena kamu jauh lebih berharga di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan jaga kamu. Kalaupun kamu harus mati di dalam penderitaan, maka Tuhan akan sambut kamu. Seperti Stefanus, Stefanus melihat Tuhan menantikan dan dia mati. Tuhan menilai kita berharga. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka saya teringat dengan kalimat orang percaya yang bertahan saat mengalami penderitaan atau penganiayaan akan menjadi bagian dari alunan pujian yang agung bagi kemuliaan Kristus. Saya tutup renungan kita hari ini dengan sebuah wawancara yang disampaikan oleh seseorang kepada D.L. Moody. D.L. Moody ditanya seperti ini. Apakah Anda memiliki anugerah untuk menjadi seorang martir? Kita tahu martir itu adalah orang yang mati bagi Kristus. Kemudian orang itu bertanya kepada D.L. Moody. D.L. Moody, apakah kamu memiliki anugerah untuk menjadi seorang martir?
Kemudian D.L. Moody berkata, belum. Tetapi, jika Tuhan menginginkan saya menjadi salah satunya, yaitu menjadi martir, Dia akan memberi saya rahmat seorang martir. Bapak Ibu, kita di dalam kondisi saat ini, mungkin penganiayaan itu masih terlalu, tanda kutip, masih terlalu jauh dan asing. Ya mungkin gesekan irisan-irisan penderitaan dan penganiayaan karena iman itu mungkin kita sudah alami. Dalam pekerjaan, dalam relasi. Tetapi itu baru irisan-irisan tipis tuh. Belum sampai mencucurkan darah kan. Belum sampai harus diperadakan kepada menyangkal atau tidak menyangkal iman kan. Terus seperti jawaban D.L. Moody, kita nggak tahu kita dipilih sebagai martir atau tidak. Mati bagi Kristus atau tidak. Tetapi kalau Tuhan menginginkan kita menjadi salah satunya dan kita harus mengalami penganiayaan itu, Dia akan memberi kita rahmat seorang martir. Yang harus kita lakukan sekarang di masa-masa tenang ini, masa-masa yang kondusif ini, adalah latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu semakin dekat dengan Tuhan. Karena kalau nanti waktunya, situasi segala sesuatu tidak memungkinkan kita ibadah, maka kita sudah tahu kita harus lakukan apa. Orang-orang Kristen banyak kali sekarang ini merasa kondisi baik-baik aja, ya sudah nanti ada waktunya lagi. Masih ada kapan-kapan. Masih ada banyak waktu untuk saya bisa ibadah. Untuk saya bisa bersekutu. Tetapi ini masa anugerah itu. Yang kita tidak tahu sampai berapa lama. Tetapi yang kita tahu, selama masa anugerah untuk melatih kita, maka latihlah. Kalau sudah kuat, kalau sudah datang waktunya, kita tahu di sanalah iman kita akan diuji secara terang. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Bertahan di dalam penganiayaan. Bagi kami, mungkin hal itu sesuatu yang jauh di sana. Kami tidak pernah, jarang, atau mungkin hanya irisan-irisan tipis kami berhadapan dengan penganiayaan karena iman. Tetapi biarlah di dalam masa-masa yang baik ini, masa-masa yang kondusif ini, kami betul-betul mempersiapkan diri kami. Betul-betul melatih spiritualitas kami. Supaya ketika mungkin nanti waktunya tiba dan kami berhadapan dengan penganiayaan yang nyata dan sungguh nyata, kami didapati setia oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.